Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Ittaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwanu fillah rahimakumullah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu kitab yang muktabar, yakni kitab Subulus Salam, syarah daripada kitab Bulughul Maram karangan Imam Ibnu Hajar Asqalani, yang mana kita akan membahas hadis nomor 655, yakni terkait dengan kitab haji dan keutamaan haji dan siapa yang wajib menunaikannya. Oleh sebab itu, sebelum kita menyampaikan tentang kewajiban haji dan keutamaannya itu, maka yang perlu diketahui pertama adalah perintah berhaji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa adzin finnasi bil haji ya'tuka rijala wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat 27, Allah berintahkan wa'adzin finnas, dan berserulah kepada manusia bil hajj, untuk menunaikan haji. Ya'tuka rijalan, ya, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik, ya, dan dia akan datang mengendarai onta yang kurus dan datang dari segala penjuru yang jauh. Artinya perintah wajib ini menjadi sebuah paripurna dalam perintah beragama ini. Allah uji dengan yang pertama, menunaikan ibadah haji itu ada yang berjalan kaki, ada dengan mengendarai onta, bahkan ontanya pun artinya fasilitas transportasi atau kendaraannya itu kurang memadai. Karena unta yang kurus itu berarti secara kekuatan jarak tempuh, karena penjuru yang jauh tadi datang dengan berbondong-bondong. Itu menunjukkan keseriusan dan kesungguhan seseorang untuk menunaikan dan menjalankan perintah agama. Berikutnya yang kedua adalah waktu menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 197. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju ashhurum ma'lumat, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Shadaqallahul azim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu adalah yang beberapa hari yang telah dimaklumi. Artinya waktu pelaksanaan haji itu tertentu, yakni dimulai bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Selain itu adalah bukan dikatakan bulan haji. Karena kalau haji pasti umroh, tapi kalau umroh belum tentu haji. Maka kalau melaksanakan haji pasti mengawali dengan umroh atau bersamaan umroh dan hajinya, atau haji dulu lalu umrohnya. Tetapi pelaksanaannya adalah di bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Lalu Allah memberikan pengingat, faman faradha fihinnal hajj. Barang siapa yang telah menetapkan niatnya
melakukan rangkaian-rangkaian ibadah haji itu, baik rukunnya, wajibnya, sunnahnya, dan berupaya menjauhi larangannya, fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka Allah mengingatkan ada 3 hal yang kamu harus perhatikan. Pertama, tidak boleh berbuat rafas. Yang kedua, tidak boleh berbuat fasik. Dan yang ketiga, tidak boleh jidal atau berbantah-bantahan. Kapan? Pada masa haji. Kapan pada masa haji itu adalah ada yang menafsirkan memulai pelaksanaan haji, yakni ketika dia mengambil mikot. Ada yang mengatakan bahwa masa mengerjakan haji itu ketika dia sudah sampai di tempat mikot dan melakukan rangkaian-rangkaian ibadah haji sampai dia selesai. Lalu Allah mengatakan, wa ma taf'alu min khairi ya'lamhullah, dan perbuatan-perbuatan apa saja yang kamu kerjakan adalah berupa kebaikan, niscaya Allah tahu. Jadi perbuatan sekecil apapun dalam kebaikan ini Allah tahu berapa prosentasenya, berapa nilainya. Untuk apa? Untuk melihat pada pelaksanaan haji yang begitu banyak perjuangannya, itu sangat luar biasa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Takwa itu artinya menjalankan perintah, menjauhi larangan. Wattaqu niya ulil albab. Bertakwalah wahai orang-orang yang berakal. Takutlah kamu, karena ketakutan tadi diawali dengan memahami maksud dan tujuan Allah memerintahkan ini. Lah, setelah tahu tentang perintah dan waktunya, maka berikutnya adalah kita selanjutnya mengetahui bahwa di dalam hadis nomor 655 tadi, yakni disabdakan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qultu ya Rasulullah hal 'alan nisa'i jihadun? Qala na'am 'alaihinna jihadun. La ya kita la fihi hajju wal umratu. Jadi dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai, beliau bertanya. Apa pertanyaannya? Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal 'alan nisa'i jihadun? Apakah ada jihad untuk wanita, bagi seorang wanita? Qala, beliau menjawab, ya, na'am, betul ada jihad. Alaihinna, baginya jihadnya itu tidak lain adalah qitalnya, yakni fihil hajju wal umrah. Jihadnya tidak lain, bukan peperangan, tetapi padanya adalah melakukan haji dan umroh. Jadi itulah nilai keutamaan bagi seorang wanita. Ada perintah tadi dalam surat Al-Hajj ayat 27, tapi khusus bagi wanita diberikan nilai tambah, yakni senilai atau nilai keutamaannya itu adalah seperti orang yang berjihad, khusus bagi wanita yang menunaikan ibadah haji dan umroh. Nah, ini hadis riwayat Ahmad wa Ibnu Majah. Artinya hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, bahwa lafaz hadis ini yang dari sanad beliau itu terdapat di dalam kitab-kitab sahih, baik sahih yang ada di dalam kitab Ahmad maupun Sunan Ahmad maupun Sunan Ibnu Majah. Nah, oleh sebab itu maka bisa ditarik kesimpulan. Apa kesimpulan daripada makna hadis ini? Bahwa pertanyaan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha tentang jihad, maka beliau menjawab, yakni yang pertama, tidak ada jihad perang bagi wanita dalam artian qital, yakni berhadap-hadapan dengan musuh, tetapi jihadnya bagi wanita adalah haji dan umroh. Jadi keutamaannya melaksanakan haji dan umroh khusus bagi wanita itu adalah sama dengan nilai jihad. Lalu yang berikutnya adalah kewajiban atas siapa haji itu? Ternyata haji itu diwajibkan bagi orang Islam. Yang kedua adalah bagi yang sudah balik.
yakni sampai umur, bagi wanita itu ditandai dengan datang bulan, dan bagi laki-laki adalah mimpi basah. Orang yang berakal tadi sudah disinggung oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 197 bahwa wattaqun ya ulil albab. Ini bagi orang yang berakal, artinya rangkaian-rangkaian ibadah ini adalah Allah awali dengan manasik yang disampaikan kepada Rasulullah, khudzu anni manasikakum. Jadi dia mampu dalam perjalanannya, mampu dalam ilmu manasiknya dan ilmu finansialnya atau hartanya. Jadi kalau kemampuan itu sudah memenuhi, maka ada kewajiban untuk melaksanakan haji. Tapi itu nggak cukup, dia harus merdeka. Artinya bukan seorang budak atau tidak dalam masa penjajahan. Jadi dia akan banyak mengalami rintangan. Maka betul-betul dia harus bebas. Dan yang tak kalah pentingnya aman dalam perjalanan, aman dalam pelaksanaan dan rangkaian-rangkaian itu. Artinya tidak ada sesuatu yang menghalangi. Contohnya kemarin itu kurang aman, bahkan tidak aman karena masa COVID. Makanya pemerintah Indonesia itu mempertimbangkan keamanan jasmani itu jauh lebih penting. Karena nanti bisa ditunda pada waktu berikutnya. Karena Allah berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maka sempurnakanlah haji dan umroh itu karena Allah. Jadi semata-mata maksudnya disempurnakan itu adalah nilai kemerdekaannya, nilai keamanannya, dan kemampuannya, dan seterusnya. Berikutnya adalah agar supaya nilai keutamaan itu paripurna, maka dia harus mampu menggapai haji yang mabrur. Bagaimana? Yakni memahami syarat sahnya haji. Yang kedua, melaksanakan rangkaian ibadah haji, baik wajibnya, rukunnya, dan sunnah-sunnahnya. Dan yang ketiga adalah mampu meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam rangkaian ibadah haji, atau disebut dengan larangan-larangan berhaji dan umroh. Yang tak kalah pentingnya adalah berdoa. Doanya adalah selain lafadz labbaik Allahumma labbaik, di sana adalah sebuah ungkapan penyerahan secara total. Allahumma hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dambam maghfura wa tijaratan lan tabura. Dan selanjutnya adalah sekembalinya ke tanah air, dia mampu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu poin-poin yang harus diketahui oleh kita terkait dengan masalah haji itu. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan ini membawa kebaikan khususnya kepada saya yang menyampaikan dan kepada Bapak dan Ibu yang mendengarkan kajian hadis nomor 655 ini. Allah memberikan nilai tambah khususnya kepada wanita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.